semangat atau sudah lapar? Oke, nanti sebelum kita makan siang, satu materi terakhir dari Din Perkim yang akan disampaikan oleh Bapak Inu Nur Hadi Kurniawan STMSI tentang rumah layak huni untuk bebas stunting. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para Insos Permades yang dalam hal ini diwakili Pak Bambang yang kami hormati dari DPP PKB P3A ya, beserta jajarannya, timnya yang kami hormati, para Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas yang kami hormati, para camat, para kepala desa atau yang mewakili, dan mohon maaf seluruhnya saja hadirin yang berbahagia yang saya muliakan, tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama dan utama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada siang hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya tugasnya sudah melemah ya, udah pernah ngantuk ya. Oke. Sebentar saya mohon maaf ya, berdirinya sudah lama stunting. Jadi stunting gagal tumbuh ya karena kekurangan gizi, di mana tadi juga sudah disampaikan ada dua intervensi di sana. Yang pertama adalah intervensi yang terkait dengan gizi spesifik, kemudian yang kedua adalah sensitif. Jadi kalau yang spesifik itu sudah urusannya Dinkes, bagaimana 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari persiapan dalam pernikahan ya, sampai dengan pada proses kehamilan sampai anak tersebut bayi lahir sampai menjadi anak usia 2 tahun harus benar-benar terkontrol. Itu sudah dari Dinkes sudah menyiapkan jurus-jurusnya. Nah, kita semua wajib mendukung ya. Kita harus membentuk kedepannya kehidupan yang berkualitas. Anak-anak cucu kita harus berkualitas. Di sini kami menyampaikan peningkatan kualitas melalui pembangunan rumah yang sehat dan layak huni. Karena ibu bapak sekalian, yang dimaksud dengan rumah kan tempat tinggal. Ya, rumah itu tempat tinggal. Kemudian yang kedua, rumah itu adalah tempat untuk pembinaan keluarga. Jadi kalau yang rumah yang sehat, rumah yang layak huni, itu adalah rumah yang betaih lah. Anggota-anggota keluarga itu betah di rumah. Sekarang sih memang anak-anak kita betah semua ya, di kamar tapi ya, di kamar rapian, di tempat tidur nggak mau keluar ya. Itu kemudian juga rumah ini selain sebagai pembinaan keluarga juga cerminan harkat dan martabat penghuninya ya, sehingga beberapa yang kami survei ketika sudah rumah itu sudah layak huni, sudah ibaratnya pantas gitu ya. Kemarin kami di bulan puasa menjelang menjelang Lebaran itu bagi-bagi rumah ya, dengan program PSPS yang alhamdulillah selesai ya sebelum Lebaran. Terima kasih untuk seluruh pelajar kepala desa yang mendampingi sehingga pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Kami bagi-bagi rumah, kalau Dinsos bagi-bagi sembako ya. Kalau kami bagi-bagi rumah baru, alhamdulillah bisa buat Lebaran, bisa seneng ya. Dan mereka ketika sudah rumahnya bagus, sudah malu lagi disebutkan sebagai orang miskin. Jadi bisa untuk mengatasi, karena menyangkut harkat martabatnya. Ketika rumahnya sudah bagus kan sudah tidak merasa miskin lagi. Walaupun mungkin barangkali ketika dicoret dari DTKS nggak mau ya.
Jadi kalau sudah rumahnya bagus harusnya mau gitu loh ya. Sebagaimana juga desa kita ada 60 desa PKE yang harusnya menjadi malu kita Kabupaten Banyumas memiliki desa-desa yang termasuk di dalam kemiskinan ekstrim ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, bukan es krim. Bayangannya siap jadi siang jadi es krim. Di Dinperkim ini kami bertanggung jawab untuk meningkatkan daripada kualitas rumah tidak layak huni. Jadi kami ada 3 program di sini. Yang pertama peningkatan kualitas RTLH, di mana ini adalah untuk rehab rumah ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kepemilikan rumah atau backlog. Jadi di dalam satu rumah lebih dari 2-3 kakak, nanti kalau punya lemah kita bangunkan rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah relokasi dari pasca bencana. Nah, untuk peningkatan kualitas RTLH ini ya tadi disampaikan, wah 10 juta sih ngapa. Demikian juga di kami 15 juta sih ngapa. Ada lagi yang 18 juta. Kan ada tingkatan ya. Dari desa 10 juta. Kami APBD Kabupaten 15 juta. APBD Provinsi 18 juta. Ada yang 20 juta. APBN PSPS 20 juta. Ibu Bapak sekalian sudah hafal semua ya. Untuk backlog relokasi bencana di angka 35 juta sampai dengan 50 juta. Janjane nek nggo anu ya nggak bisa gitu loh untuk membangun sebuah rumah yang layak huni. Tapi saya apresiasi para kepala desa yang mendampingi teman-teman yang kurang beruntung memiliki RTLH itu dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, dengan swadaya yang ada. Betul, memang ini dana yang minim, tapi saya apresiasi betul seperti Panembangan, kemudian ada beberapa desa yang sudah menjadi langganan kami. Kami kalau menunjuk desa mendapatkan RTLH itu mesti melihat track record daripada desa tersebut. Ini selama ini pemeriksaan RTLH itu mendapatkan apresiasi jempol yang luar biasa dari mereka. Karena tepuk tangan untuk Ibu Bapak kepala desa. Karena inovasi Ibu Bapak sekalian, dengan dana 10 juta kok bisa mewujudkan rumah yang layak huni yang bagus. Dengan dana 15 juta bagus. Tidak ada bayangan ketika kami datang ke sana, wah habisnya berapa Bu? Sampai dengan 50 juta, sampai dengan 75 juta. Tetapi mereka nggak terasa. Inilah mukjizat ya, the miracle of RTLH ya. Jadi luar biasanya masyarakat ketika distimulan sedikit saja, ternyata dia memiliki kemampuan karena sebenarnya mampu. Ketika kita lutik dengan 10 juta, dengan 15 juta, wow, rumahnya begitu bagus. Saya luar biasa sekali. Saya sebut ini Pak Panembangan, Pak Untung ini hadir di situ. Beliau itu orang-orang yang tidak memiliki rumah yang layak huni, artinya rumahnya masih RTLH, itu dihimpun. Ada tabungan RTLH di sana. Jadi ketika dapat bantuan, orang tersebut sudah nabung. Dan ketika dia sudah merasa rumahnya tidak baik, tidak layak huni, mereka sudah punya angan-angan, ngesuk arep entuk gitu. Wah, tahun 2024 aku entuk lah, 2025 saya dapat lah, saya bagus lah. Jadi sudah punya planning, sudah punya perencanaan, sudah punya tabungan. Jadi ketika dikasih 10 juta, cil untuk swadaya, untuk memiliki tenaga kerja, saya sudah punya tabungan 3 juta, 4 juta untuk tenaga kerjanya. Jadi Ibu Bapak sekalian nggak usah khawatir deh menganggarkan dengan 10 juta. Saya yakin Ibu Bapak sekalian punya inovasi yang luar biasa di dalam mendampingi dari masyarakat itu. Disyukuri, 10 juta itu besar loh kalau kita lihat ya, nominalnya begitu. Jangan dianggap remeh. Maka saya di sini kami hadir itu saya minta dengan sangat. Saya mohon dong, saya datang karena saya pingin semangat dari desa-desa lagi untuk memberikan RTLH. Karena dengan tadi rumahnya sudah menjadi layak huni, harkat martabatnya dia akan terangkat. Kemudian dia
sudah tidak memikirkan hal-hal yang lain, ekonominya sudah ini. Banyak sekali di lapangan yang tadinya dengan RTLH itu setiap hari padu ribut karena rumahnya bocor, karena rumahnya sering diintipi orang kayak gitu. Tetapi kemudian setelah rumahnya bagus menjadi gembuyu gitu loh, menjadi sakinah mawadah warahmah. Tadinya ribut terus gitu. Jadi ini bisa menolong dari kehidupan masyarakat itu. Kemudian ketika rumah layak huni kan juga bisa diturunkan kepada anak cucu. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berkembang untuk jangka panjangnya. Tidak sini untuk diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya. Begitu. Ya, jadi kemudian dalam stunting ini jelas ya, karena kita semua ketika mengungkit ya, ketika kita memberikan bantuan kan mesti ada syaratnya. Syarat kepada penerima bantuan satu, harus ada MCK-nya. Jadi harus ada air bersihnya. Tadi kami sampaikan. Next, Mbak. Perumahan ya, rumah, kemudian perumahan. Perumahan itu deretan beberapa rumah kumpul, kemudian ada permukiman, beberapa perumahan jadi permukiman, kemudian beberapa permukiman menjadi kawasan permukiman. Lanjut. Kemudian tugas kami selain di RTLH, jadi itu juga menangani tentang permukiman kumuh. Jadi kumuh yang pertama dari bangunan gedungnya. Bangunan gedungnya yang tidak beraturan gitu ya, kemudian tidak layak huni, sangat padat, dempet-dempet ya. Kemudian yang kedua jalan lingkungannya masih becek, masih tidak memenuhi persyaratan. Kemudian drainase lingkungannya juga tidak bisa mengalirkan limpasan air hujan, sehingga pada saat musim hujan mesti banjir gitu. Pada saat musim kemarau kekeringan karena kualitas daripada drainasenya yang buruk. Kemudian yang keempat adalah persampahan, prasarana dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sampahnya berceceran di mana-mana. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan air limbah, tidak adanya septic tank dan pengelolaan air limbah. Kemudian sistem penyediaan air minum, ya. Kemudian sarana proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau. Ini lingkungan permukiman kumuh yang harus segera kita atasi. Kemudian indeks keluarga sehat. Jadi di sini, jadi ketika panjenengan menganggarkan untuk RTLH, kita bisa mengangkat RTLH menjadi rumah yang layak huni, maka masyarakat itu yang mendiami di situ akan menjadi sehat. Kita Banyumas itu masih di angka 0,16. Jawa Tengah di angka 0,25, jadi masih di bawahnya daripada indeks keluarga sehat di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian capaian indikator PISPK, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, kita untuk akses sarana air bersihnya sudah di angka 0,96, sudah cukup bagus. Kemudian akses penggunaan jambannya 0,89, artinya 89% ya, sudah memenuhi persyaratan ODF 85%. Walaupun masih banyak di lapangan juga masih ada yang belum memiliki akses di jamban sehat, masih di angka kurang lebih di 10% yang belum memiliki akses ke sana. Kemudian di kinerja infrastruktur permukiman, di sini air bersih, sanitasi, kami mencoroti pada rumah yang layak huni. Ya, di sini masih PR kita untuk PKE itu 79.321. Ya, yang tahun ini untuk P1-nya untuk PKE ini di angka 921, insya Allah selesai. Ya, tetapi memang kelemahan data, makanya saya mohon dengan sangat alokasi untuk pendataan RTLH lah. Kalau penjenengan anggarkan pendataan, mungkin sekalian bareng-bareng dengan kegiatan yang lain ya, pendataan stunting bisa juga untuk saya titip untuk pendataan daripada RTLH. Karena pada data yang kami miliki itu benar-benar sangat dinamis sekali ya. Saya beberapa kali ini keliling ya. Ketika PKE
di satu desa. Saya sudah mengalokasikan di sini masih ada PR 55 rumah. Kemudian ketika kita datangi ke sana, kita verifikasi, ternyata hanya 18 rumah. Artinya yang sisanya itu sudah teratasi di desa. Padahal dari Bapeda itu masih tercantum di situ. Jadi masih ada yang cukup banyak. Termasuk juga di data bencana. Kami di anggaran dari BPBD membuat rekomendasi ke kami ada 147 rumah, sehingga kami menganggarkan relokasi pembangunan rumah baru untuk bencana itu 147 rumah. Tetapi ketika kami survei, kami datain ke masyarakat, langsung BNDA-nya kami datain, ternyata tinggal cuma 22 rumah yang belum yang masih tidak layak huni. Terus saya kepada ini loh, kalau kita menangani RTLH, maka syarat-syarat ini kan harus terpenuhi. Yang pertama adalah ketahanan bangunan. Jadi rumah yang layak huni itu satu, bangunannya tahan, bangunannya kuat, ya. Kemudian yang kedua, luas bangunannya, ya, luas bangunannya minimal 9 kali 4, 36 meter persegi, karena kita kebanyakan kan 4 orang, 4 jiwa dalam satu kakak. 4 jiwa kali 9 meter persegi satu jiwanya, sehingga 36 meter persegi. Kemudian sanitasinya ada. Setiap rumah wajib, ketika kami akan memberikan bantuan, surat pernyataan wajib membuat MCK. Jadi ada sarananya, MCK-nya, jambannya, septic tank-nya, itu swadaya. Mereka harus menyediakan itu. Termasuk juga nanti akses air bersihnya. Kalau ini terpenuhi, sudah, rumah itu sudah sehat. Termasuk juga pada pencahayaan. Jangan sampai rumah yang sudah layak huni itu menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit. Ada nyamuk di sana, ya, Aedes aegypti berkembang di situ, kemudian penyakit TBC berkembang di situ, ya. Jadi wajib ada penghawaan, pencahayaan yang ada di sana. Sehingga dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan penghuninya sudah sehat-sehat. Kalau sudah sehat, maka menjadi kualitas kehidupannya makin baik. Stunting bablas lah, tidak betah ditinggal di tempat rumah yang sudah layak huni. Karena sudah ada jambannya, sudah air bersihnya sudah bagus, sehingga tidak ada lagi cacingan, tidak ada lagi koli ada di sana, tidak ada lagi anemia ada di sana, sudah bagus semua. Karena pengaruhnya kan besar. Ketika orang cacingan, ya, sanitasinya buruk, ya, pasti, ya, anemi pasti, karena dimakan cacing semua. Ya, demikian juga dengan gizi-gizi yang susu kandungan gizinya bagus, tapi begitu diminum langsung habis oleh cacing yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Jadi kalau ibu bapak sekalian ingin mengentaskan kemiskinan, anggarkan RTLH. Ya, ingin tidak ada stunting, anggarkan RTLH. 10 juta nggak masalah. Saya yakin seyakin-yakinnya, ya, Allah itu akan memberi pertolongan ketika hambanya itu sudah ada niatan. Untuk bisa menjadi niatnya harus ada stimulan. Stimulannya apa? 10 juta. Stimulannya apa? 15 juta. Itu semuanya bagi semua. Lanjut, saya langsung ke terakhir, buktikan nanti saya bohong, ya. Ini hasil-hasil di kami. Lanjut, ini sudah hafal semua ibu bapak sekalian tentang RTLH, tentang prosedurnya untuk mendapatkan RTLH. Ini kami di tahun 2023 ini 2.142 rumah yang kami bangun. Alhamdulillah, ibu bapak saya terima kasih sekali. Kalau tidak dibantu oleh ibu bapak kepala desa, saya bisa dilonggoni oleh masyarakat, bisa. Karena saya nggak mampu mengawasi 2.142 rumah yang kami bangun. Tapi alhamdulillah, ibu bapak sekalian dengan perangkatnya rajin nengok, ya, sehingga nggak muspro, dibantu 2.142 ya benar-benar jadi rumah, tidak ada yang mangkrak. Ini panjenengan semua, ya, kami nggak mampu mengawasi semua itu.
Alhamdulillah sehingga kami diperiksa itu ayem lah. Sekarang mau ada tambahan lagi 500, kemudian dari BPD Bank Jateng ini 100 rumah. Hari ini Pak Wahyono keliling, tentukan 100 sama 200 rumah, tentukan nanti kami segera laksanakan. Walaupun waktunya mepet di akhir tahun, kami siap laksanakan karena Banyumas oke, Ibu Bapak Kepala Desanya sangat mendukung, kondusif sekali. Lanjut lagi Mbak, terus saja. Terus ini data-data nggak penting lah ya, terus saja Mbak. Kami hanya ingin lihat hasil-hasil kami ya, bekerja sama dengan Ibu Bapak sekalian. Ini perlu sumber dana bantuan RTLH ini memang perlu inovasi ya. Jangan mengandalkan APBD. APBD waduh nggak ada ya. Tetapi harus dengan CSR ya. CSR kalau tidak di Pulau Nuwu ini nggak akan bantu. Jadi selama ini Bank Jateng itu belum pernah RTLH. Tetapi begitu kami pemaparan kepada Bank Jateng, ini loh Bank Jateng, kalau penjenengan mau membantu masyarakat, RTLH saja. Kalau sudah membantu RTLH, semua terbantu, kemiskinannya teratasi, kemudian penyakit juga teratasi, ya, ODF teratasi di situ, program-program air bersih ada di situ, 100 masuk di situ, sehingga Bank Jateng, oh iya ya, tergugah. Tahun ini, sekarang ini Mas Wahyono keliling, dapat 200 rumah saya dari Bank Jateng. Alhamdulillah, selama ini belum pernah, ya, karena ini jadi termasuk dari Ibu Bapak sekalian. Basnas alhamdulillah di 17 RTLH di tahun ini juga. Jadi Ibu Bapak sekalian di desa juga perlu seperti itulah, inovasi bareng-bareng ya. Ketok saja yang punya duit ya, pengusaha-pengusaha di sana untuk bisa mengatasi RTLH di Ibu Bapak sekalian, termasuk pada anggarannya. Saya juga selalu ngomong ayo anggarakan ya, karena manfaatnya sangat besar. Lanjut, ini saya di slide terakhir saja pada contoh-contoh rumah yang sudah kami laksanakan rehab. Nah ini, jadi puas kalau kita bantu seperti itu. Awalnya seperti itu, kemudian akhirnya gedong gitu ya. Lanjut Mbak, ini yang di saya kurang begitu ini ya. Ya, tapi Ibu Bapak sekalian di daerah penjenengan semua seperti inilah kebanyakan. Jadi yang kita bantu pun alhamdulillah senang semua. Saya kalau ninjo kayak gini, waduh, mbah-mbah, ibu-ibu itu cium tangan sambil nangis, matur nuwun sangat dibantu sakit rumahnya saya ingatan. Jadi lanjut. Oke. Ya, paling itu ya. Ini sudah di daerah Ibu Bapak sekalian. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dan tetap semangat ya. Panjenengan bantu RTLH, anggaran desa untuk RH, wis panghalanya terus mengalir terus. Walaupun panjenengan meninggal terus mengalir, karena rumah itu untuk ibadah, rumah itu untuk kesejahteraan bersama. Demikian, apabila ada yang berkenan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.